Halo para pendengar yang budiman, saya adalah Dr. Samuel Hart, seorang spesialis jantung dengan lebih dari 20 tahun pengalaman bekerja di rumah sakit di Jakarta dan Yogyakarta, Indonesia. Hari ini, saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda mengenai topik yang sangat penting, bagaimana mengelola tekanan darah dan hidup lebih sehat. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah masalah kesehatan umum di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2018, lebih dari 34% populasi dewasa di negara kita mengalami hipertensi. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan, karena tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan berbagai komplikasi serius lainnya. Namun kabar baiknya, kita bisa mengontrol tekanan darah melalui gaya hidup sehat dan pemantauan yang tepat. Dalam sesi ini, saya akan membimbing Anda melalui 5 poin utama berikut. Mengapa kita tidak boleh sepenuhnya mempercayai satu kali pengukuran tekanan darah? Peran penting pola makan dalam mengontrol tekanan darah. Pentingnya cukup minum air dan memilih minuman yang tepat. Manfaat aktivitas fisik dan pengelolaan stres. Cara memantau dan mengevaluasi kesehatan jantung secara menyeluruh. Saya juga akan membagikan kisah nyata dari pasien-pasien saya di Indonesia agar Anda lebih mudah memahami dan menerapkan. Yuk, kita mulai. Bagian 2, kesalahan dalam mempercayai hasil tekanan darah sekali ukur. Pertama, saya ingin membahas kesalahan umum yang sering dilakukan pasien saya, terlalu percaya pada hasil satu kali pengukuran tekanan darah. Tekanan darah kita tidak statis, ia berubah-ubah sepanjang hari, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti stres, suhu, bahkan setelah minum secangkir kopi. Contohnya, saya ingat seorang pasien di Jakarta, Pak Budi, 45 tahun, datang ke klinik saya dengan tekanan darah 150/95 mm air raksa. Ia sangat cemas, mengira menderita hipertensi berat, tapi setelah saya tanya, ternyata beliau baru saja berlari ke klinik karena takut terlambat. Setelah beristirahat 10 menit, kami ukur ulang hasilnya. Hanya 130/85 mm air raksa, mendekati normal. Menurut American Heart Association, tekanan darah ideal adalah di bawah 120/80 mm air raksa. Tekanan sistolik angka atas mengukur saat jantung memompa, dan diastolik angka bawah saat jantung beristirahat. Tapi satu kali angka tinggi tidak berarti Anda menderita hipertensi kronis. Fenomena weight cloud hypertension, tekanan naik saat di klinik, karena gugup sangat umum di Indonesia. Sebaliknya, ada juga yang terlihat normal di klinik tapi tinggi di pagi hari, disebut masked morning hypertension. Lalu, bagaimana cara menilai yang benar? Ukur tekanan darah di rumah, pagi dan malam, selama minimal 7 hari berturut-turut. Gunakan alat pengukur tekanan darah oskilometrik yang telah terverifikasi. Saya pernah memberi saran kepada Ibu Sari di Yogyakarta, seorang guru usia 50 tahun. Ia membeli alat pengukur tekanan darah dan mencatat hasil seperti 135/85, 130/80. 140/90 selama seminggu. Saat dihitung rata-rata, ternyata tekanan darahnya tidak setinggi yang ditunjukkan di klinik ini. Sangat melegakan dan membantunya fokus mengatur gaya hidup. Tips penting saat mengukur: duduk tenang selama 5 menit, lengan sejajar dengan jantung. Jangan berbicara saat mengukur. Di Indonesia, program seperti Prolanis di puskesmas sering menyediakan alat ukur atau pelatihan gratis. Jadi, jangan hanya mengandalkan satu kali ukur, pantau secara berkala, agar Anda benar-benar memahami kondisi kesehatan Anda. Bagian 3, peran penting pola makan. Selanjutnya, mari kita bahas faktor kunci dalam pengelolaan tekanan darah. Pola makan sehat ini tidak hanya menjaga tekanan darah tetap stabil, tapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kurangi garam. Langkah pertama yang penting, garam adalah penyebab utama tekanan darah tinggi karena menyebabkan tubuh menahan cairan, meningkatkan tekanan pada pembuluh darah. WHO menyarankan konsumsi maksimum 1.500 mg garam per hari, setara 1 sendok teh. Tapi di Indonesia,
banyak makanan tradisional seperti sambar, ikan asin, atau rendang yang mengandung garam tinggi. Saya ingat seorang pasien di Bali, Bu Wayan, 48 tahun, suka makan babi guling dan makanan asin. Tekanan darahnya sering 150-90 mm air raksa. Saya sarankan mengurangi garam, menggantinya dengan rempah alami seperti kunyit, jahe, atau daun jeruk. Ia mulai memasak di rumah dengan lebih sedikit garam, misalnya membuat sayur lodeh dengan santan alami. Setelah 3 bulan, tekanan darahnya turun ke 130-80 mm air raksa dan ia merasa lebih ringan. Tambah makanan tinggi kalium dan serat. Selain kurangi garam, kita perlu konsumsi makanan kaya kalium, magnesium, dan serat, karena mereka membantu melebarkan pembuluh darah. Di Indonesia, kita sangat beruntung banyak sekali makanan alami yang bermanfaat. Pisang-pisang raja, ubi, bayam, dan alpukat sangat baik. Contohnya Pak Joko, seorang sopir di Surabaya, menambahkan gado-gado rendah garam dan pisang ke menu makan siangnya. Setelah 2 bulan, tekanan darah dari 145/90 turun ke 125/85 mm air raksa dan berat badannya juga turun 3 kg. Beras merah atau oatmeal havermut juga baik. Saya pernah menangani Bu Ane di Bandung yang sebelumnya makan nasi putih dan gorengan. Saat beralih ke beras merah dan mengurangi makanan goreng, tekanan darahnya membaik dan kolesterolnya pun menurun. Batasi gula dan karbohidrat olahan. Gula dan karbohidrat olahan seperti ku atau nasi putih bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan tekanan darah. Ganti dengan buah segar atau sereal utuh. Diet hereditary approaches to stop hypertension sangat disarankan banyak sayur, buah, dan rendah garam. Jika Anda punya penyakit penyerta seperti diabetes, konsultasikan dengan dokter gizi untuk menyesuaikan diet Anda. Setiap orang punya kebutuhan berbeda dan pendekatan personal akan lebih efektif. Bagian 4. Cukup minum dan pilih minuman sehat. Mari kita bahas hal sederhana tapi penting. Cukup minum dan pilih minuman yang baik. Air menjaga kekentalan darah, mendukung sirkulasi, dan membantu tekanan darah tetap stabil. Disarankan minum 2-3 liter air putih per hari, tergantung berat badan dan aktivitas. Namun, di Indonesia banyak orang suka teh manis atau kopi susu yang mengandung banyak gula dan bisa meningkatkan berat badan serta tekanan darah. Saya pernah memberikan saran kepada Pak Rudi di Medan, 40 tahun, yang biasa minum 3 gelas teh manis setiap hari. Tekanan darahnya sekitar 140-90 mm air raksa. Saya menyarankan untuk beralih ke air putih dan mencoba teh rosella, teh hibiscus yang populer di Sumatera dan terbukti bisa membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Setelah 2 bulan, tekanan darahnya stabil di 125/80 mm air raksa dan ia merasa lebih segar. Air kelapa muda juga bagus terutama di Bali atau Jawa karena kaya kalium, tapi batasi minuman bersoda dan alkohol. Kopi tidak harus dihindari sepenuhnya, tapi cukup 1-2 cangkir per hari. Bu Dewi, seorang pasien di Bandung, mengurangi konsumsi kopi dari 4 gelas menjadi 1 gelas dan lebih banyak minum air putih. Hasilnya, tekanan darah turun dari 145/95 menjadi 130/85 mm air raksa. Setelah 3 bulan. Ingat, air putih adalah sahabat terbaik Anda. Kalau ingin rasa, coba air lemon segar atau teh herbal tanpa gula. Bagian 5. Aktivitas fisik dan atasi stres. Selanjutnya, saya ingin menekankan pentingnya aktivitas fisik dan pengelolaan stres. Hanya dengan 30 menit aktivitas ringan setiap hari, seperti jalan kaki, yoga, atau senam, bisa membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan kebugaran jantung. Di Indonesia, banyak kegiatan lokal yang bisa kita ikuti. Di Yogyakarta, saya sering melihat warga ikut senam pagi di taman. Seorang pasien saya, Bu Retno, 55 tahun, ibu rumah tangga di Surabaya, mulai jalan kaki 30 menit tiap pagi dan ikut yoga ringan 2 kali seminggu. Setelah 4 bulan, tekanan darahnya turun dari 150/90 ke 130/80 mm air raksa, dan tidurnya lebih nyenyak.
Stres juga berperan besar. Saat stres, tubuh menghasilkan kortisol yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Saya pernah menangani Pak Made, sopir Grab di Bali, yang sering stres karena macet dan kerja. Tekanan darahnya sekitar 145-95 mm air raksa. Saya menyarankan ia mencoba meditasi 10 menit setiap malam dan tidur cukup 7-8 jam. Ia juga ikut kelas meditasi gratis di Pura dekat rumah. Hasilnya, setelah 3 bulan, tekanan darahnya stabil di 125-80 mm air raksa dan ia merasa jauh lebih tenang. Bagian 6, pemantauan dan evaluasi menyeluruh. Akhirnya, saya ingin menekankan pentingnya memantau dan mengevaluasi kesehatan jantung secara menyeluruh. Tekanan darah tidak bisa dinilai sendiri, perlu dipantau bersama berat badan, gula darah, dan lemak darah. Contohnya Bu Lina, pegawai bank di Jakarta, memiliki tekanan darah 140/90 mmHg dan kelebihan berat badan. Setelah dicek, kolesterolnya juga tinggi. Saya menyarankan diet rendah garam, olahraga, dan pemantauan gabungan. Setelah 6 bulan, ia berhasil menurunkan 7 kg. Tekanan darah menjadi 120/80 mm air raksa, dan kolesterol kembali normal. Di Indonesia, Puskesmas menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan berkala gratis atau biaya rendah. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi kesehatan Anda secara menyeluruh. Jika Anda memiliki penyakit seperti diabetes atau ginjal, bekerja samalah dengan dokter untuk merancang perawatan khusus. Bagian 7, penutup dan ajakan bertindak. Para pendengar yang terhormat, mengelola tekanan darah bukanlah hal yang mustahil. Ingat, jangan langsung percaya pada satu hasil pengukuran. Ukur rutin dan hitung rata-ratanya. Atur pola makan, kurangi garam, tambah buah dan sayur kaya kalium, batasi gula dan karbohidrat olahan, minum cukup air putih, coba teh herbal seperti teh rosella, dan hindari minuman bergula serta alkohol. Lakukan aktivitas fisik 30 menit sehari dan kelola stres melalui meditasi atau tidur cukup. Pantau tekanan darah bersama indikator kesehatan lainnya. Saya harap cerita dari pasien-pasien saya di Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Surabaya menginspirasi Anda untuk memulai perjalanan menjaga kesehatan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Dr. Samuel Hart. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia.